Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat maghrib, kita telah berzikir dan berdoa sholat sunat. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Natarime sini napa kasiwiata nawadiki bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Nah, hadirin yang kami muliakan, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita hidup di dunia ini ya karesoi patu bupa bare salama ki, layak karesoi patu bare manyamengi, ya karesoi patu bare bahagia ki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya agi-agi melo tapielo harus ada usaha. Bukan hanya doa tanpa usaha. Tapi juga tidak boleh usaha tanpa doa. Jadi harus itu berbarengan ikhtiar dan doa. Nah, hadirin yang kami muliakan, pada malam ini tentunya kita termasuk orang-orang yang beruntung pada malam hari ini, karena kita bersama-sama duduk di masjid untuk mendengarkan ceramah tu si pakai ingat. Karena salah satu ciri-cirinya orang yang tidak rugi itu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabar. Karena dalam surah Al-Asr itu semua orang rugi kecuali tadi itu orang beriman, orang beramal soleh, saling berpesan kepada kebaikan dan berpesan kepada kesabaran. Saya berdiri sini untuk menasihati diri saya, juga menasihati kita semuanya pada yakamalakan yagamata perintahna pung Allah Ta'ala pigaui ini depa pesangkana pung Allah Ta'ala. Sekali lagi tujuannya supaya bahagia di dunia akhirat. Nah, hadirin yang kami muliakan, apa sebenarnya keistimewaannya bulan Muharram dan hikmah hijrah? Yang pertama, keistimewaannya bulan Muharram itu adalah innahu minal ashhuril hurum. Bulan Muharram itu salah satu di antara bulan haram, bulan yang mulia. Salah satu bulan yang mulia yang ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sana itu adalah bulan Muharram. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mudah-mudahan ayat ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Apa maksudnya ini ayat? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahra. Allah memberitahukan kepada kita umatnya Nabi Muhammad, bahkan seluruh dunia, bahwa bulan itu ada 12 bulan. 10 2 bulan depan caji pun Allah Ta'ala.
Kapan Pak Allah menetapkan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Napa tentu pun Allah Ta'ala maka 10 ulang. Nah, itulah yang terkenal dalam dalam kalender Islam, yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, ini umat selang kami kadang apa lagi apalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kan seperti itu. Seharusnya kita umat Islam harus hafal ini nih. Nah, di antara 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari 4 bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan yang 4 ini. Apa yang dimaksud bulan haram? Ulam malabbi, bulan yang mulia. Saking mulianya bulan itu, kita dilarang berperang. Saya sampaikan di Masjid Agung kemarin itu bahwa orang-orang Arab itu suka berperang. Kenapa? Karena orangnya memang pemberani. Matandre Siri arai. Ya putu ini Pak Bitor ke Banabami Rajana Caritana. Orang Arab itu kalau ada sedikit yang menyinggung dia rela mati. Kita rela kabur, padahal kita yang benar. Itu orang Arab. Dia fanatik dengan sukunya. Fanatik akut luar biasa fanatiknya dengan sukunya. Karena cerita jai nala matiri. Nah, itulah sehingga mereka sering berperang. Tapi ternyata alhamdulillah ada satu hal yang mempersatukan mereka. Apapun yang terjadi, kalau datang bulan haram ini, itu tadi bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, dia tidak akan berperang. Nulek apa maka ada yombo labop julang atau sipan rasa sih. Itu. Nah, disinilah hadirin yang kami muliakan hebatnya orang Arab. Bukan berarti melobami si gajang, tapi kan dia mempertahankan martabatnya orang, mempertahankan harga dirinya orang. Jadi mereka rela mati. Dia nasi pada tahu maka dah anuna nate naganggui minta topi mate ya harga ini naganggu teh natu minta mate. Nah, orang Arab seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa dinamakan bulan haram, bulan mulia? Karena bulan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Setidak-tidaknya Pak di dalam ayat ini tadi, supaya rajin berbuat ibadah. Ada yang memotivasi kita untuk beribadah. Ada tadi di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Arba'atun hurum zalika dinul qayyim, Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah engkau menganiaya dirimu di dalam bulan yang 4 ini. Artinya takakele ibu pa rilalanna ya ulama de cengero tapamigewi dicipta aja tapamigewi dosata. Karena orang-orang yang berbuat baik itu di bulan yang 4 ini insya Allah lipat ganda juga pahalanya. Dan orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, lipat ganda juga dosanya. Karena Anda menginjak-injak kesucian bulan yang diagungkan, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu inilah yang perlu kita pikirkan sekarang. Bagaimana supaya kita tidak termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Nah, makanya di bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita lakukan. Ya, salah satu di antaranya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa pada bulan Muharram. Karena kenapa? Inna siyama fihi afdalu siyami ba'dal faridati Ramadan. Jadi makuhe makanja tubuh pak ya komega puasata ulam Muharram.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal sesudah bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Kenapa puasa Ramadan yang paling afdal? Kan puasa wajib. Tapi kalau kita mau berbicara puasa sunat, makanya puasa Muharram, karena Nabi yang mengatakan seperti itu. Nah, Nabi yang mengatakan begitu. Jadi makanya itu ya komega puasa tamu pari lalan na ulangnya weh. Jadi mulai pertama sampai terakhir. Itu kata Profesor Muhammad Bakri Ismail dalam bukunya Al-Fiqhul Wadih. Nah, jilid 1. Dia mengatakan dari pertama sampai akhir bagus kalau kita berpuasa. Nah, inilah supaya fala tazlimu fihinna anfusakum. Karena kenapa? Kalau kita tidak berbuat kebaikan bulan ini, magalamuki, madisimuki, angkamu kesempatatta, kita lah yang termasuk orang-orang zalim yang dikatakan ayat ini. Kita yang termasuk apa yang dimaksud berbuat salim, tagau bawang ya leta. Nalengi kesempatan pungala tala makareso bare salama akilino akhir ramade tepigaui. Nalengi pungala tala kesempatan bare salama akilino salama. Kenapa kita tidak berbuat? Iya pale kumakada kiais. Dia jasa denerule ma puasa metta. Iya tuh nata puasa bupatan lungasoe. 3 hari di. Kita berpuasa tanggal 9 Muharram, hari Tasu'ah. Itu tanggal 9 Muharram. Kemudian kita berpuasa tanggal 10 Muharram. Kemudian kita berpuasa 11 Muharram. Kapan terjadi 10 Muharram? Kalau tidak salah nanti hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari Jumat matu mangoloy. Berarti tanggal asira Muharram asona kamisie. Asona Jumat tanggal 10. Nah, Sabtu adalah 11 Muharram. Itulah yang kita puasakan. Ia pale kode tu lema puasai 3 hari ya cukup 2 hari. Tanggal 9 dengan 10 Muharram. Nah, kenapa perlu Pak ada 9 atau 10? Itu kan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dia melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa Anda berpuasa?" Ada pegerangan, kan magi mah puasa. Maka dia sinlang itu mah puasa Pak, nah puasanya sesuai Nabi Musa. Kenapa dia berpuasa? Nasaba asyukurna, dia merasa bersyukur sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari gangguannya Fir'aun dengan bala tentaranya sewaktu ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, jadi makanya Nabi ta ya kumaku itu ana aula bi Musa minkum. Saya katanya lebih berhak untuk berpuasa katanya daripada Nabi Musa. Nah, jadi makanya nah puasanya Nabi itu 10 Muharram. Nah puasanya Nabi itu tanggal 10 Muharram. Dan orang-orang Yahudi juga pada waktu itu kan berpuasa. Bahkan riwayat mengatakan namu karistengi ma puasa tuh, bahkan orang-orang jahiliyah itu berpuasa dulu. Nah, jadi makanya sahabat Nabi ta pada gitu pada Yahudi apa ma puasa tuh Yahudi ma puasa tuh kini. Tapi makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la imbaqitu ila qabilillah sumannat tasi'ah. Seandainya saya napinrangimu Pak pungal taala umuru, saya masih dipinjangi usia oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan, insyaallah saya akan berpuasa 9 Muharram. Tapi riwayat mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia sebelum sampai tanggal 9 Muharram. Tapi karena sudah dicita-citakan, maka ulama kita mengatakan, makanya aku ya puasa toy. Jadi, maka Rodi 10 asirana, 10 sidina. Ia boleh kode tulai talung ngasoi 2 ngasona 9 dengan 10. Kalau kita tidak bisa 9 dengan 10 2 hari, cukup 1 hari, yaitu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nah, hari Asyura apa manfaatnya hadirin yang kami muliakan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura tasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablahu. Maksudnya ini ya kuma puasa kibu tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita 1 tahun yang
kan datang. We upa pagai di kablahu yolona. Jadi kuma puasa di makanya tak kakele ma puasa aja dia tak puasa. Ada yang mempermasalahkan, Ustadz, kalau hari Jumat nanti ini terjadi 10 Muharram atau hari Asyura, saya kira kita tidak boleh puasa pada hari Jumat. Kan begitu di? Iya mibu pana makruh hukumnya berpuasa hari Jumat. Yang pertama, kuligaga sabana. Kalau tidak ada sebabnya, kan ada sebabnya bertepatan dengan hari Asyura. Iya mina makruh nareko. Umpamanya digaga sabana tuh, tapi asuna bak Jumat tuli tapusang itu yang makruh. Iku pasti gabung kami si bawa Jumat tidak jadi masalah. Jadi sekali lagi puasa hari Jumat nanti bertepatan dengan 10 Muharram, maka itu tidak makruh karena ada sebabnya. Tapi dia bapak kanjana kota puasa tunya serana kami si na Jumana satu nama koto. Nah, insyaallah nak dampai dosa pun Allah Taala. Angka situ tanai ka makan ustaz. Namoje anasa sesuai de tule ma puasa Maka ka makato mana kutu ko. Namo kasi anasa sesuai de tule ma puasa karena saya katanya ini penyakit maku akut sekali. Malandasan anasa penyakit maku maka kasala ki jadi sebenarnya sejatinya itu puasa menjadi obat penyakit mah. Ada tulis tersalengi yaitu puasa lah saiki justru napa disigi ki itu sumu tasihu puasa ki bare madisi ki to si sesa tahu yang penyakit mah dia namanya puasa justru obat penyakit mah itu puasa pada itu tuh dia tamelo mangkang ulu rijak kumatin roki makor gar pak jadi nape maliani mangkang ulu rijange pamitau imati pak mangkang ulu rijak padahal sebenarnya itu tuh yang paling bagus. Mangkang ulu rijaki makwahe uluta mangkang ulu rijaki makwana patiti kilowata makwahe makoro carana karena Rasulullah kalau tidur itu apa namanya dia menghadap ke arah kiblat. Makanya aku makui kira apa manfaatnya, ternyata bagus untuk kesehatan jantung, bagus untuk kesehatan lambung, bagus untuk kesehatan ginjal. Ini kata penerangnya khususnya banyak makanya aja mangkang ulu rijaki matinur ku pemali. Tapi lain ni gareke kata puji pemalia daripada nak jantung. Sinangi me kata nak jantung, me kata nak penyakit apa? Tapi malengi mangkang ulu jangi matindro. Inilah yang kita tidak tahu. Ma puasa ki hadirin yang kami muliakan, jangan ki merasa takut. Tapi umpamanya malas sametoki itu, malas sametoki kita memang nalek yang ke resepnya dokter maka habis ini obat ini dalam jangka 10 hari harus siang pagi lama umpamanya tidak ada solusi akan demi orang ini aja tetap puasa tapi satu anunya ya bata pakanjaki bawa niata iku makanja di niata kalau coba dengi dia umalion dia umalasa dia nalai impus kaye ma puasa kak maka insyaallah tatang kapalata apalagi kalau jauh sebelumnya Yero Mario to ka 1444 Hijriah, 1443 Hijriah. Sebelumnya itu to 5 puasa leki. Nah, iya mana tahu ngeleta puasa Nah, sebab malas sameto kita payimpus ki dan lain sebagainya. Namanya ki ma puasa insyaallah. Katang kapalata. Sabarani katakan seperti itu. Tetap ada palata kenapa? Maca satu pun Allah Taala. Maca malaikat pacatai. Rakib dengan hati itu nisa kala iya tahu beberapa tahun sebelumnya itu 5 puasa kasih jadi namo kasih dia na puasa lini ria apalama puasa pak ya misaba dia na puasa na sabah halangan tungangi pada makunre itu meki ma puasa na tuma carepa akan migor pada na cocok ma puasa itu ko tuma carepa angka carana kan kata tanya aku masih giagu ni kan ustaz dia tu sampai ma puasa pak malasa ki halanga ki angka moga agage jama pasilena na wedding ya dampang dosa pada ku tu ma puasa angka carana innal hasanati yuzhibna sayyiat peku carana mapigau ki decing insyaallah na dampang dosa pun Allah Taala kega pada decing umpamanya ada buka bersama di sini 10 Muharram acuki mapa buka
Maco ki mapabuka. Maga pa kang halangan ki tu mapuasa. Idi na titingan idi na panre alamin ko tuna nasi kota alangga na memang na relunrai. Panre mana tu na pakai buka puasa, insyaallah kita akan mendapatkan pahala. Yami ko magala mo ki na deta puasa na tu mapabuka kam makala leng sading. Makal pabuka mana tena pego di mapuasa ya ko tu magala mo yami ko tu malasa kasi na tu mapabuka insyaallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Jadi sekali lagi bulan Muharram ini pesannya pun Allah Ta'ala ketika dia berbicara masalah waktu, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan anda menganiaya diri anda di bulan ini. Kenapa? Ipasiesebu Pak janjinya pun Allah Ta'ala, ipasiesebu Pak hadirin yang kami muliakan, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi banyak-banyak berbuat kebaikan. Tuli tinggarang ibu Pak angin jenasa pun Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi makanya dalam bulan ini ajana puasana bata perhatikan, tapi bagus segala aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan seharusnya bernilai ibadah, karena bulan ini terlalu banyak Bu Pak hadirin yang kami muliakan, terlalu banyak pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting makan jamu niata. Kemudian selanjutnya ada yang di akhir ayat ini. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama orang-orang yang bertakwa. Bersama orang bertakwa. Jadi usahakan di bulan ini dan di luar bulan ini harus kita menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang bertakwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia menghadapi problem. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya Bu Pak Yokomelo kima bicara keutamaannya menjadi orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali. Setidak-tidaknya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia menghadapi satu persoalan, dia menghadapi satu problem, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Artinya pasti natuluki pung Allah Ta'ala. Ya kupung Allah Ta'ala tolok ibu Pak Palagoli balakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tapi ya kupung Allah Ta'ala pabilai, pung Allah Ta'ala nampacaca, ni kan melo patulung. Ni kan melo patulung. Jadi kakek lai peku carana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ya jalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kita juga diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka itu kan banyak. Ya Rabbu patalla rezeki itu bukan hanya persoalan masalah uang, termasuk tubuh padalle naleki pun Allah Ta'ala kurule pakanjaki wisipata. Termasuk itu dalle bupa na reko yulle pigoi parentana pun Allah Ta'ala pala-pala ye. Basane kamu rumah kali ngapacarama makweli wawatanna tu. Liwa watanna. Liwa watanna ku bendenge diga patiruan pun Allah Ta'ala talabiran lo manontong ku tu. Talabiran lo joka-joka ku tu, talabiran lo mandre ku tu, talabiran lo joka ku. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk. Apa tiruan na dalle naliki pun Allah Ta'ala tuda-tuda ki mangkali ngapacarama, bukan main itu Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi, kecuali diantaranya adalah orang-orang yang saling berwasiat kepada kebaikan. Kita ini kan berwasiat. Tu si pasar di ceng, itu pasar di sabar rekang. Karena itu sekali lagi pada loki mebu pana pero pemegewi dicetak. Yang jelasnya keutamaannya bulan Muharram ini banyak sekali. Banyak sekali. Intinya ya ku mapigau ki deceng na palapi-lapi apalana pung Allah Ta'ala. Ya ku mapigau ki deceng, mapigau ki dosa, na palapi-lapi itu pung Allah Ta'ala dosana. Karena kita menginjak-injak dosa apa namanya itu. Kemudian lebih rendah si bulan Muharram ini termasuk ternyata innahu syahrul wahidul ladzi adafahu an-nabiyyu ila Allah. Lebih rendah bulan Muharram ini
Kelebihannya bulan Muharram itu satu-satunya bulan yang disandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Bulan nepung Allah Ta'ala. Nah, iya bulan Muharram bulan nepung Allah Ta'ala. Padahal sini na ulang ka pung Allah Ta'ala mana punna to. Tak kada ulang namanya di nak punna tu pung Allah Ta'ala. Matan nasu pung Allah Ta'ala tu punna. Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Magi pada nak pung Allah Ta'ala syahrullah. Muharram syahrullah, itu menunjukkan bahwa Muharram itu as-sumalabbi ulama labbi. Karena itu para tafsir, ahli tafsir mengatakan yang kong kagage Pak Bati ripong Allah Ta'ala kagak malabbi itu. Bulan nepung Allah Ta'ala berarti bulan ini adalah bulan mulia. Termasuk itu juga kemarin saya singgung bahwa pada Ka'bah itu karena Baitullah. Baitullah bulan nepung Allah Ta'ala, Ka'bah Masjidil Haram. Makanya masjid yang terbaik itu adalah Masjidil Haram yang ada di dalamnya Ka'bah. Dia nak jauh bupa Masjidil Haram itu. Tidak ada yang kalah. Mungkin saja di suatu saat nanti ada bangunan yang lebih megah, lebih mewah, lebih indah daripada Masjidil Haram, tapi kelebihan sholat di dalamnya tidak akan bisa menyamai Masjidil Haram atau Baitullah. Kenapa ya? Untuk lebih ini Pak Bati ku Allah Ta'ala, bulan ku Allah Ta'ala. Siaga jeru apalan teh ku tu masumpaja ku Masjidil Haram. Ku tidak salah 100.000 kali nih. Kesisa ki masumpaja ngukuro pada lona nareko 100 kisah masumpaja ngukue. Maka tersadiro. Masjid yang kedua yang paling bagus itu Masjidil Nabawi. Pada kok 500 kini. Kemudian Masjidil Aqsa itu yang ketiga. Kemudian Masjid Kuba, sama kalau kita melaksanakan ibadah umrah. Pakutanana kega nama sigi kami nama labbi yoko penrang. Kega nama sigi kami nama kanja yon rumah sumpajang. Mega malana, mega di Cina. Mudah-mudahan masigi rahmah. Tapi makuye kan tidak ada penjelasan dari Nabi itu maka dia si masigi. Makanya banyak pendapat ulama. Ada sebagian ulama mengatakan masjid yang paling bagus ditempati sholat di satu kampung itu masjid yang paling lama ditempati orang sholat. Makro itu pendapat. Ada juga pendapat yang mengatakan masjid yang paling bagus kita tempati sholat itu yang banyak menampung jamaah. Ini nakapang aku kami namiga jamaah pasti di pasai. Ya aku masuk pajaman nami papa saya. Itu gue nasampa. Ini makanya papa saya harusnya kasih masuk pajaman tuh. Makanya kapang makoro. Makanya kapang tuh tama bangkor ko subuh kolor tama tengah pasai bang. Permasukan masuk pajang. Bare itu masjid yang paling bagus itu paling banyak jamaahnya. Ada juga pendapat mengatakan masjid yang paling bagus kita tempati berjamaah itu kami namega palan nama bilai. Kape de mabela kijo kape de mega palana to mengangkat kaki kanan kaki kiri kan diampuni dosanya, diangkat apa namanya derajatnya. Makero angkat to pendapat to panrita makada masigi kami na mega apalana yon rema sumpajang masigi iman nama kanja orang alim imamnya maca imanna to panrita imanna ustaz imanna itu motor kan mana tuh. Itu makanya tak dampang yaitu diimangi pakai daki lalu si patah. Tak dampang tuh. Batuanna karena lesuting ije. Tanai dibangi paring kalingai itu. Tanai tak dampang tanai dibangi paring kalingai. Yaitu diimangi pakai daki lalu si patah. Magi nak koroi. Akan jakanna iganna palane tu jamai di nunrui. Yoko sepiri mama limalin ngisaki sama lepot tuh kamu aku tuh. Ketika ditanya ala seorang ulama wadi mo gajar tu masumpa aja ko paboto imange tuh wadi mo kala yacin rulai imange masumpa aja na reko parinu tu apai wadi mo ga yacin rulai imang na reko pacule makunrai mangan ko makiro. Sah sholat di belakangnya atau tidak? Ulama kita mengatakan sah.
Sahabat disah, paboto imata sah. Kan alena punna hubungan si bapa Allah Taala di hubungan tak. Cuma makalah lem meja itu sedih apa boto kone ku paimani. Kan maker di. Nah, jadi makanya makoko bupae pada loki mai. Nah, bukan cuma kita termasuk ini ya toh. Aja nih imam bagi suruh namu itu ustaz ya rasul kanjaki si patah. Pada ki imangnya ustaznya guru tak mari kita dan kita semuanya mamung itu makan jatuh si pana kata na gunana ku imang ba makan jatuh si pana tu maja si pa mana munrina ni sami na rutung masih ke kemana ni tahu makan leleng si pana ya moto mata mabuto ya moto maja si pa moto tulit tama suju pa cubi mana miem natap paki lampu liwar jangan ni kagak. Karena itu tak dampang Abu Padi, saya mohon maaf. Seperti itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah kebaikan. Yang jelasnya bahwa bulan ini adalah bulan mulia. Onro lebih rendah ulang ngewe ipasandre Nabi ta maka bulan pun Allah Ta'ala. Tanda kada masigi na yanu. Bulan pun Allah Ta'ala. Baitullah. Jadi makwiro jadi gini gitu pakalabi bulan pun Allah Ta'ala na pakalabi toki pun Allah Ta'ala berarti selalu kita datang berjamaah. Kemudian ada lagi yang jadi persoalan bahwa itu biasa ko aso-asurai panutai pasai di makwa karo angkan lima pasero angkan lima tapi aga pinali kemali pangutu ke buah palang ke pokoknya make kan ali panu te pasai men rimana ngalina kagae ya pangutu men rimana ngalina pasero men rimana ngalina mamaca tu pa balue magi je situngan na makoro tanna tu ka je jama-jama salah na pingu masalah ko makwiro asuna muharram luman ma balanca magi tanna sebelumnya rumulu ma balanca ro ternyata bu pada memang landasan hukumnya walaupun sebenarnya ulama hadis banyak yang mengatakan bahwa hadisnya ini dhaif. Maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawassa'a ala nafsihi wa ahlihi wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa yang melapangkan dirinya dan melapangkan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkannya 1 tahun yang akan datang. Betulna nigi palomulumi benina. Tapi kutala ta palomulumi benita Pak. Paling idui ya rasul muharrangi lalu mali ulawang pada jamaah haji poli Makassar lapita manong kene desa karasaga jeru kilo ulawan nali paling idi bini lalu mali ulawang nah insyaallah masih pulali ki 1 tahun akan datang sama kur yang penting aja na ulawa palsu tal dina patuli tapi talim makwe nah karena kutu dia cukai. Itu jadi talengi di beneta nalo mali pasero nalo mali patapi bare magai magampanginan nasuang iya magampanginan nasuang magampakina tungka magampangina pande pangkana saji talengi komporo baru bare magampangi manasu talengi ori baru talengi tinanan supalako Nayandre malubi, nayandre maranang, insyaallah nasimpuang idale tamatu pung Allah Ta'ala. Iya Bu Pak, sempat saya tanyakan ini. Sempat saya tanyakan, kalau kebetulan itu masih ada dosen saya dari Mesir itu, namanya Profesor Dr. Muhammad Al-Jibali. Itu masih ada sering mawia si bawaya. Lo waktu tanangi hadis sekaraga kata ni mawassa ala nafsihi. Maka itu nah kata itu gaga itu magere iti ko. Napa upanre mana ngana umanre tono si bawa ya rotalairo nasimpuan di dale tepung Allah Ta'ala tapi magatosi pale ko la muharram yang kato dan memang pabuti makwa garo dia na memang pabuting dia na melo pokona makarra gare ulam muharram ternyata itu bupa adalah itu yang menganggap bulan muharram itu bulan makarama, ulam maja, ulam macilaka bahaya, itu adalah orang-orang Syiah yang seperti itu. Pemikiran Syiah yang kita adopsi tanpa kita sadari. Pemikiran Syiah itu yang menyelinap di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menganggap bahwa bulan ini adalah bulan yang
Bahaya. Kan ini kan bulan ini. Bulan inilah yang dibunuh Apuna Nabi tadi, Husain, dipenggal kepalanya. Nah, sehingga inilah mereka menganggap bahwa bulan ini adalah bulan sial. Nah, jadi intinya bulan Muharram itu banyak sekali manfaatnya. Apa hikmahnya hijrah? Hijrah itu kan berpindah tempat. Malaikat dapur Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad SAW meninggalkan Madinah? Padahal Mekah itu sangat dicinta oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, seandainya saya tidak diusir dari Mekah, saya tidak akan tinggalkan Mekah. Tapi kenapa dia tinggalkan? Itu berupa perintahan Allah Ta'ala supaya lebih berkembang agama kita. Apa ukurkan selalu namelu nilai wunu nabita lehalang ini leyaga nih. Jadi maka dia Allah Ta'ala yang lekada pura Muhammad Leten orang Madinah. Di Madinah lah itu ajaran Islam berkembang pesat. Dan dari Madinah pula lah masuk ke Makkah, namanya Fathu Makkah. Sehingga berkembanglah ajaran Islam. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam salah satu hadis itu berbicara masalah niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Di akhir hadis itu dia diceritakan bahwa ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini ada perempuan yang ada laki-laki yang mau melamar beliau. Ada laki-laki yang mau melamar itu Ummu Qais. Tapi maka Ummu Qais, saya tidak mau menikah dengan anda kecuali kamu hijrah bersama saya ke Madinah. Jadi itu kalau tidak salah siapa namanya ini, sang laki-laki itu hijrah bersama Ummu Qais. Jadi maka Nabi tak barang siapa yang hijrah karena perempuan, maka perempuan dia dapat. Tapi barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Apa artinya Pak? Hadis ini berbicara masalah niat. Maksudnya ini saya ingin katakan kepada kita semuanya, apapun profesi kita, apapun ibadah yang kita lakukan, mari kita ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya agi-agi tajamah aku tuh talolongan nari kupung Allah Ta'ala takatai, insyaallah natulu kipung Allah Ta'ala kung kagak tajamah. Tapi kotanya pung Allah Ta'ala takatai kung katajamah, maka itu akan putus dan kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan dalam ceramah ini tentang masalah keutamaan, keistimewaan bulan Muharram dan hikmah hijrah, yang jelasnya Allah mengatakan arba'atun hurum, kemudian disambung dengan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Artinya mari kita menghargai bulan ini, bulan Muharram, dengan 4 bulan mulia yang lain, dengan cara menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi goi perintahna pun Allah Ta'ala tadi ini papisangkana puangnya, maka insya Allah di dunia ini kita akan mendapatkan pertolongan, di dunia akan mendapatkan kebahagiaan, di dunia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira inilah apa yang sempat saya sampaikan Pak Cidelana menutup kabar ini. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ini kehidupan tak semakin bagus, ibadah tak semakin meningkat, kekuatan yang diberikan Allah kepada kita untuk menghindari maksiat lebih banyak lagi, sehingga sekali lagi salam akilin salam akhir insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.